pergi. Sesuatu yang menarik sedang terjadi di garis depan Ukraina. Pasukan Ukraina telah melancarkan serangan balasan paling sukses mereka dalam 2,5 tahun terakhir, tetapi para komandan Ukraina tidak mau mengatakan apapun tentang hal itu. Bahkan mereka secara aktif meremehkan apa yang terjadi di sana, mengatakan kepada publik bahwa itu sama sekali bukan masalah besar. Tapi orang Rusia, ya, mereka panik. Blogger perang Rusia menyalahkan Kremlin. Para tentara menuduh komandan mereka sendiri sebagai mata-mata asing. Dan gereja Ortodoks secara harfiah berdoa agar Telegram kembali. Semua ini bermula karena kesalahan fatal yang dilakukan Rusia. Mereka menjadi sangat bergantung pada Starlink dan Telegram, lalu keduanya ditutup secara bersamaan. Biar saya jelaskan. Selama seminggu terakhir, Ukraina telah merebut kembali sekitar 201 km persegi wilayah, kira-kira 80 mil persegi itu seukuran dengan Boston. Di Zaporizhia, mereka merebut kembali 12 desa dan mendorong tentara Rusia mundur 5 sampai 10 km dari garis depan. Ini sangat menghancurkan bagi Rusia. Keberhasilan tersebut menghapus hampir 3 bulan operasi ofensif Rusia, yaitu 90 hari serangan yang kini sia-sia. Rata-rata, Rusia mengalami sekitar 1.000 hingga 1.100 korban per hari. Itu berarti sekitar 90.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam 3 bulan terakhir. Mereka dikorbankan demi keuntungan yang direbut kembali Ukraina dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, seperti saya sebutkan, menariknya para komandan Ukraina tetap diam. Mereka bahkan aktif memberitahu wartawan bahwa ini bukan serangan balasan, hanya operasi lokal. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Jadi, mengapa mereka diam? Kita akan membahas itu sebentar lagi, tapi sebelumnya izinkan saya jelaskan mengapa serangan balasan ini bisa terjadi. Semuanya kembali ke Starlink, dan untuk memahami mengapa kehilangan Starlink begitu bencana bagi Rusia, kita perlu memahami bagaimana mereka menggunakannya. Tepat sekali, Anda lihat di garis depan. Drone Rusia biasanya menggunakan kabel serat optik, gulungan panjang yang bisa membentang sekitar 80 km dari landasan peluncuran. Itulah sebabnya Ukraina tidak lagi memiliki garis depan tradisional. Ini adalah zona abu-abu yang sangat luas, membentang 16 hingga 24 km ke setiap arah karena drone dari kedua belah pihak bisa menjangkau sejauh itu. Namun Starlink tidak langsung memberi daya pada drone di garis depan. Starlink justru memberi daya pada sesuatu yang lebih penting, yaitu komunikasi dan koordinasi. Begini cara kerja sistem itu. Misalkan seorang pengintai Rusia melihat kendaraan Ukraina. Nah, dia langsung mengunggah rekaman itu ke grup obrolan. Lalu, para komandan, operator drone, dan unit artileri semuanya bisa melihatnya secara real time. Dalam waktu 30 menit setelah pertama kali terdeteksi, posisi itu langsung diserang. Drone, rudal, apapun yang tersedia langsung datang menyerang. Ini adalah hal yang sangat besar karena artinya orang-orang Ukraina harus terus bergerak untuk bertahan hidup. Tapi kecepatan itu hanya mungkin terjadi karena internet satelit. Rusia tidak memiliki sistem satelit andal sendiri, jadi mereka menggunakan Starlink yang dibeli melalui negara ketiga dan diselundupkan ke garis depan. Lalu, pada tanggal 5 Februari, semuanya berhenti berfungsi. Awalnya, laporan mulai bermunculan dari tentara Rusia yang mengatakan, "Hey, entah kenapa, Starlink saya tidak bisa terhubung." Tapi semua orang mengira itu hanya gangguan. Namun kemudian 1 hari berlalu, lalu 2 hari, dan semakin banyak terminal yang mati. Saat itu, orang Rusia mulai bertanya-tanya apakah ini lebih dari sekadar gangguan. Saat inilah Menteri Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa mereka bekerja langsung dengan SPACEX untuk mematikan terminal yang tidak sah, dan kerusakannya sudah terjadi. Komando dan kendali Rusia lumpuh. Yang terburuk dari semua ini adalah semuanya terjadi mendadak, sehingga Rusia sama sekali tidak punya persiapan atau rencana cadangan. Namun, beberapa hari setelahnya, Putin malah memperburuk keadaan. Starlink yang dimatikan memang masuk akal karena itu teknologi Amerika milik perusahaan Amerika. Namun, beberapa hari kemudian, Putin mematikan Telegram. Dan itu cukup menarik karena Telegram adalah aplikasi Rusia yang didirikan oleh orang Rusia. Jadi, kenapa Putin melarang platform dari negaranya sendiri? Jawabannya sederhana.
kebebasan berbicara. Begini, beberapa minggu yang lalu, Ukraina membuat basis data di Telegram. Di sana, secara terbuka disebutkan 156.000 orang Rusia yang tewas dalam perang ini ditambah 96.000 yang terluka. Tentu saja ini bukan daftar lengkap karena kita tahu Rusia telah menderita lebih dari 1,2 juta korban secara total, tetapi 156.000 kematian yang sudah dikonfirmasi dengan nama sudah 3 kali lebih tinggi dari yang diakui Kremlin. Rusia secara resmi mengklaim bahwa hanya 50.000 orang yang menjadi korban. Sekarang, Ukraina mencatat semua nama korban, sementara Kremlin hanya memblokir situs itu sebagai respons. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan. Telegram telah menjadi duri di sisi Putin sejak ia memulai operasi militer khusus 3 hari ini. Seorang blogger perang Rusia menjelaskan alasan pemblokiran Telegram. Simak baik-baik. Ya. Menurut saya, intinya bukan semata-mata karena Telegram tidak mematuhi undang-undang Rusia. Bisa dibilang, itu bukan alasan utamanya. Tapi mari kita semua mengucapkan terima kasih bersama kepada semua orang dalam yang tak terhitung jumlahnya, para blogger tanpa nama yang tak ada habisnya, orang-orang paling pintar di dunia yang tahu segalanya, dan yang telah menyebarkan segala macam omong kosong selama ini. Betapa paniknya saat terjadi invasi di wilayah Kursk, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi begitu banyak episode seperti itu. Saya pernah bilang di akhir bagian pertama bahwa menurut saya pribadi, negara sudah lelah dengan semua ini. Menurut saya negara sudah lelah dengan semua ini. Dan kemungkinan besar, tentu saja, Telegram akan diblokir. Saya sudah bilang begitu dan melupakannya, seperti kata orang, dan sekarang kita ada di sini. Memang sudah sampai pada titik di mana mereka mulai membatasinya, berkat mereka yang terus-menerus memprediksi mobilisasi, membagikan info orang dalam luar biasa tentang situasi di garis depan. Meski sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi di sana. Mereka membahas keadaan di masa depan? Ya, dan seterusnya dan sebagainya dan seterusnya. Dan pada dasarnya beberapa orang mungkin mulai sedikit lelah dengan semua ini. Jadi begini, para blogger perang Rusia di Telegram membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin diketahui oleh Kremlin, bahwa mereka sedang membicarakannya. Kerugian di garis depan, serangan yang gagal, kekurangan peralatan, dan bahkan invasi Rusia yang terjadi di Kursk. Di atas semua itu, beberapa saluran di Telegram ini memiliki ratusan ribu pengikut dari Rusia. Artinya, satu pesan dapat menjangkau lebih banyak orang Rusia dibanding televisi pemerintah dalam sehari, dan Putin tidak bisa mengendalikan narasinya sehingga dia menutup platform tersebut. Tapi, lihatlah, bukan hanya jurnalis Rusia yang menggunakan Telegram, tapi juga pasukan Rusia di garis depan. Dan sekarang mereka tidak punya Starlink dan tidak punya Telegram, jadi hasilnya persis seperti yang Anda harapkan. Tanpa Starlink, koordinasi serangan selama 30 menit terputus. Tanpa Telegram para komandan tak bisa berkomunikasi dengan unit mereka. Informasi yang sebelumnya bisa mengalir secara instan, sekarang sama sekali tidak mengalir. Karena hal ini, Rusia terpaksa membatalkan serangan yang sudah direncanakan. Mereka tidak bisa menyerang posisi Ukraina karena mereka tidak bisa mengordinasikan serangan. Itu memberi Ukraina sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki, waktu. Ukraina jadi punya kesempatan untuk serangan balasan dan melakukan hal lain. Hal ini akan semakin penting dalam beberapa bulan ke depan. Kamu lihat, sementara Rusia berusaha keras memulihkan komunikasi, Ukraina sedang membangun benteng di seluruh garis depan. Ini adalah hal yang sangat besar dan bahkan Rusia pun mengetahuinya. Ingat tahun lalu saat Putin ke Alaska, dia sebenarnya ingin meyakinkan Trump bahwa Rusia tak bisa menerima gencatan senjata untuk negosiasi, karena itu memberi Ukraina waktu membangun pertahanan. Jika Ukraina punya garis pertahanan lebih baik, Rusia akan lebih sulit merebut wilayah dan harus bernegosiasi dari posisi lebih lemah. Mereka kehilangan daya tawar dalam negosiasi seiring Ukraina punya lebih banyak waktu membangun pertahanan. Itulah alasan Putin ingin negosiasi saat perang berlangsung, sedangkan Ukraina ingin negosiasi dengan gencatan senjata. Namun, Ukraina tak pernah mendapat gencatan senjata itu. Dan sekarang mereka mendapatkan waktu yang mereka butuhkan untuk membangun garis pertahanan. Dan inilah alasan mengapa pemutusan komunikasi sangat penting. Rusia gagal mengoordinasikan serangan, sementara Ukraina membangun pertahanan yang akan membuat serangan mendatang jauh lebih mahal. Anda mungkin mengira tentara Rusia akan menyalahkan Ukraina atas kerugian mereka. Namun semakin banyak warga Rusia
justru menyalahkan Kremlin. Beberapa tentara Rusia sekarang mengklaim bahwa ada mata-mata di komando tinggi Rusia. Ada agen asing yang sengaja membuat orang Rusia terbunuh. Dengarkan saja. Ya, saya dan teman-teman saya, termasuk yang bertempur. Kami percaya bahwa sekelompok agen dan mata-mata duduk di jajaran kekuasaan tertinggi, termasuk mereka yang menyerahkan wilayah Kherson benar, wilayah Kharkiv, Izium, mereka yang membiarkan angkatan bersenjata Ukraina masuk ke wilayah Kursk, itu mereka di sana. Saya sudah menoten dan akan terus mengatakan bahwa sekelompok mata-mata sedang beroperasi di jajaran kekuasaan tertinggi. Ya, benar apa orang bilang ada orang bodoh di atas, orang-orang korup, tidak ada mata-mata. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, sangat nyaman. Punya orang bodoh korup itu satu hal, tapi mereka milik kita sendiri. Ini bukan masalah besar, sudah pernah terjadi dan kita akan bertahan. Namun berbeda jika ada kelompok pengkhianat dan agen berkuasa yang sengaja menggagalkan SMO mereka, yang sengaja menghancurkan kehidupan prajurit dan perwira, serta membuat negara perlahan tenggelam dalam kehancuran. Mereka melemahkannya dari dalam dan luar, dan seperti kita lihat, Belarus tinggal satu-satunya sekutu kita. Mereka menjauh karena kelemahan mereka, kelemahan yang disengaja terhadap yang lebih kuat. Sekarang pemutusan Stalin yang sama membuktikan kita tak punya apa-apa. Ya, angkatan bersenjata Ukraina akan menyalakannya sekarang dan kita tidak akan memilikinya. Dan tidak ada penggantinya, karena eksplorasi luar angkasa Rusia hampir sepenuhnya hancur. Begitu hancurnya kepercayaan itu. Di garis depan, para tentara percaya bahwa komandan mereka sendiri bekerja untuk musuh, dan angka-angka menjelaskan kemarahan mereka. Untuk setiap orang Ukraina yang tewas, Rusia kehilangan 27 orang, dan maksud saya bukan 27 korban luka, tapi 27 tentara Rusia yang tewas. Rasio ini tak bisa dipertahankan, dan tentara Rusia menyadarinya. Kita semua tahu bahwa Rusia adalah negara yang lebih besar daripada Ukraina, tapi Rusia hanya memiliki populasi 4 kali lipat, bukan 27 kali lipat, dan jelas ini tidak akan bertahan lama. Sementara itu, perang saudara terjadi di antara jurnalis Rusia dan situasinya memburuk. Satu pihak ingin Telegram dilarang karena jurnalis membocorkan terlalu banyak soal perang dan menyalahkan aplikasi itu, sedangkan pihak lain menentang, termasuk seorang blogger perang Rusia yang menanggapinya dengan sarkas. Kalau bukan karena korespondensi perang, kita tidak akan kehilangan Kherson, kita akan mengambil alih kupon dan tidak akan ada invasi tentang Kursk. Kalian menyalahkan kami atas kegagalan tentara. Kalian lihat, para blogger perang ini bukanlah tokoh oposisi, mereka semua adalah nasionalis pro-perang yang saling menyerang karena perang ini berjalan sangat buruk bagi Putin. Jadi, apa solusi Rusia untuk semua ini? Nah, Kremlin ingin memaksa semua orang menggunakan aplikasi yang dikendalikan pemerintah. Militer Rusia memaksa para tentaranya menggunakan MAX, yaitu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk pemerintah. Kremlin pada dasarnya bisa melihat segalanya, setiap pesan dan setiap pengguna, tapi ada masalah dengan aplikasi ini, terutama karena Kremlin ingin militer menggunakannya terlebih dahulu. MAX memerlukan nomor telepon Rusia, dan itu memang disengaja. Putin ingin mengidentifikasi setiap pengguna. Tapi itu juga berarti jika ada yang meretas sistem ini, mereka bisa mengidentifikasi setiap tentara Rusia beserta identitasnya. Selain itu, keamanan aplikasi ini sangat buruk. Telegram telah digunakan lebih dari 1 miliar orang di dunia dan telah melewati bertahun-tahun uji keamanan. MAX dibuat dalam beberapa bulan terakhir. Dan jika melihat sejarah, pemerintah tidak dikenal sebagai pihak yang pandai menjaga informasi sensitif tetap aman. Bahkan, aplikasi ini begitu buruk, sampai-sampai gereja Rusia sekarang menyerukan doa agar Telegram dibuka kembali. Ketika sebuah gereja berdoa agar aplikasi pesanmu kembali, keadaan sudah menjadi aneh, tapi semua ini memberitahu kita sesuatu yang penting tentang pola pikir Putin. Dia melarang banyak hal, menindak keras perbedaan pendapat, dan memaksa orang memakai aplikasinya sendiri karena suatu alasan. Selain melarang Telegram, dia juga telah melarang YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan semua media sosial asing. Bahkan WhatsApp baru saja dilarang minggu lalu bersama dengan Telegram, tapi yang lebih penting, WhatsApp sebenarnya tidak digunakan untuk berita, teman-teman. Orang Rusia memakainya untuk keluarga, grup, dan percakapan pribadi dengan teman.
Dan meskipun WhatsApp adalah aplikasi yang cukup privat dan merupakan aplikasi terbesar di negara itu, bahkan lebih populer daripada Telegram, Putin tetap melarangnya. Ini menandakan Putin tak ingin warga Rusia berkomunikasi di tempat yang tak bisa dia awasi atau mempelajari hal yang tak dia kendalikan. Alasannya pun sederhana, perang ini tidak berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Dia benar-benar ingin semuanya selesai dalam 3 hari. Dan di sini kita punya Presiden Finlandia, Alexander Stubb, yang menjelaskan secara tepat bagaimana Putin gagal secara strategis. Dengarkan baik-baik. Saya tidak akan memberi Anda nasihat, tapi saya rasa Anda memenangkan perang ini, dan alasan saya mengatakan ini adalah karena Putin gagal secara strategis. Dia ingin membuat Ukraina menjadi Rusia, tapi Ukraina justru menjadi Eropa. Dia ingin mencegah perluasan NATO, tapi justru mendapat Finlandia dan Swedia. Enda dipangingkip menjaga pengeluaran pertahanan kita tetap rendah, tapi sekarang naik menjadi 5%. Kedua, dia kalah di bidang militer. Ingat bahwa ketika perang dimulai, Rusia menguasai 12% wilayah Ukraina. Itu 12 tahun yang lalu, sejak saat itu menjadi 8%. Dalam 2 tahun terakhir, 1%. Pada bulan Desember, Ukraina berhasil membunuh 34.000 tentara Rusia. Mereka tidak mampu merekrut kembali. Saran saya, terus ragu dengan apa yang Anda lakukan. Pada akhirnya Anda akan berhasil dan menang.